Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Astuti Ningsih dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Serang, Banten. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Langkah awal, kita buka aplikasi XAMPP, kemudian kita klik Start bagian Apache dan MySQL. Pada baris MySQL, kita klik admin, lalu kita akan berada di localhost. Selanjutnya kita membuat database, kita klik new. Nah, di sini kita ketikkan nama database-nya yang kita mau. Di sini saya isikan dengan nama pendidikan, lalu kita create. Nah, di dalam database pendidikan kita buat tabel nama. Di sini saya membuat tabel nama dengan mahasiswa dengan 5 kolom. Lalu kita create. Di sini sebagai contoh saja, saya Mochi sebagai contoh. Nah, pada tabel Mochi ini kita isikan ID, NIM, nama, jurusan, email. Lalu di sini kita ubah juga pada NIM varchar, nama varchar, email dan juga jurusan juga varchar. Nah, ini isinya saya di sini memakai 9 pada NIM, nama 20, jurusan 100, email 100. Kemudian kita geser. Nah, bagian yang paling atas kita centang atau kita klik ini sebagai primary key. Yang ID ini adalah primary key. Setelah selesai, kita klik go atau save. Kita klik save maksudnya. Kalau go ini kita bisa menambah baris dan kita klik go. Di sini kita klik save. Kemudian kita ke insert. Nah, pada bagian insert ini kita isikan data-data mahasiswa yang tadi. Kita isi di sini ID-nya, NIM-nya, nama, jurusan, dan email. Setelah kita isi, kita klik go. Nah, setelah kita klik go, kita kembali ke browser, ke struktur. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Kita hapus dulu. Kita drop yang bagian kecil. Nah, di sini saya setelah mengisikan ID, nama, NIM, jurusan, dan email. Setelah selesai pembuatan tabel, kita ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah masuk ke folder atau file pendidikan _app. Langkah awalnya adalah kita klik file, kemudian open file. Di sini kita pergi ke folder penyimpanan XAMPP tadi. Di sini folder nama XAMPP saya adalah XAMPP_new. Kita double klik atau kita boleh open juga. Terus kita ke bagian htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita buat folder dengan nama pendidikan_app, lalu kita klik open. Nah, di sini saya sudah ada 3 bahasa pemrograman. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Kita kopikan saja. Lalu kita pastekan. Jadi di sini kita punya halaman web yang menampilkan data mahasiswa yang ada di XAMPP tadi dalam bentuk tabel. Kita menggunakan Vue.js supaya tampilannya
bisa update secara otomatis ketika data berubah. Bagian pertama, ini adalah bagian head. Kita load library Vue.js dari CDN dan juga hubungkan ke file CSS, style CSS maksudnya, yang ini kita hubungkan ke CDN, lalu di bawah script ini kita tambahkan link untuk menghubungkan ke style CSS. Lanjut ke di body. Di dalam body ini ada elemen dengan div id app. Nah, ini yang akan jadi root aplikasi Vue.js kita nantinya. Lanjut kita ke bagian sini. Ini merupakan bagian nama tabel dengan kolom-kolom ID, name, nama, jurusan, email. Tapi isinya di sini masih kosong karena nanti data mahasiswa akan kita isi dengan secara dinamis. Lanjut ke fungsi data. Kita bergulir ke bawah. Nah, di sini ada create app Vue. Ini membuat aplikasi kecil di Vue.js. Kemudian ke bagian data, kita siapkan sebuah properti mahasiswa yang awalnya kosong, yaitu array kosong. Nanti kita akan isi dengan data server. Kemudian setelah aplikasi ini dipasang ke elemen app yang ini, fungsi mountain otomatis jalan yang ini. Di situ kita pakai fetch api.php. Ini adalah API maksudnya yang mengirimkan data mahasiswa ke dalam format JSON. Kalau data berhasil diterima, kita simpan ke properti mahasiswa karena ini reaktif. Kalau ada error, kita akan kalau ada error, kita tampilkan pesan error di konsol browser supaya gampang dilacak. Oke, kita lanjut. Oh ya, ada satu yang terlupakan, yaitu v-for. Di sini bagian tabel kita gunakan Vue v-for untuk melakukan loop setiap data mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa akan dibuatkan satu baris tabel secara otomatis. Jangan lupa juga kita masukkan key mhs.id. Jadi secara singkat, halaman ini membuat data mahasiswa dari server secara asinkron dan menampilkan secara rapih dalam tabel dengan bantuan Vue.js tentunya, supaya tampilan selalu up to date atau diperbarui. Oke, kita ke bagian style CSS. Ini saya juga sudah melakukan coding. Kita copy saja, lalu kita pastekan. Oke, pada bagian yang pertama adalah body. Ini dipakai untuk atur font. Di sini saya pakai Arial sans serif supaya teksnya mudah dibaca dan enak dipandang. Selain itu, kita kasih padding 20 pixel supaya halaman
tidak terlalu mepet ke tepi layar. Kemudian ke H1 kita kasih warna biru gelap supaya terlihat tegas dan menarik. Lanjut. Untuk tabel, saya buat lebarnya menjadi 100 supaya memenuhi lebar halaman. Terus ini bordernya collapse, bikin garis-garis antara sel tabel itu menyatu. Jadi tampilan lebih rapih tanpa garis double gitu. Kita juga kasih jarak 20 pixel supaya tabel nggak terlalu mepet sama judul. Ke bagian TH dan TD. Ini merupakan sel-sel di header dan isi tabel. Kita beri padding 10 pixel biar teksnya nggak mepet ke tepi dan mudah dibaca. Teks di setel ke kiri supaya tampilan lebih rapih dan dapat mudah diikuti. Kemudian yang TH ini adalah header tabel alias TH. Kita kasih background warna biru dan teks supaya jelas dan kontras dengan isi tabel. Di sini saya mengubah warnanya ke biru muda aja. Lanjut yang terakhir adalah TR. Untuk memudahkan membaca data, kita kasih warna abu muda untuk baris-baris genap dengan selektor TR NTH child dalam kurung event. Ini efek zebra stripping untuk yang membantu mata mengikuti baris tabel dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya ke api.php. Ini seperti tadi saya kopikan. Kemudian pastikan. Pertama-tama script ini kita buat supaya mengirim data mahasiswa dalam format JSON ke aplikasi front-end. Di awal kita set header supaya browser tahu bahwa respon yang dikirim adalah JSON. Kita juga mengizinkan akses dari sebuah domain dengan header cross access control yang ini supaya aplikasi front-end yang ada di dalam domain berbeda dan bisa mengambil data ini tanpa masalah. Selanjutnya kita buat koneksi ke data MySQL dengan konfigurasi host, username, password, dan nama database yang ada di sini. Nah, di sini hostnya localhost, usernya root. Ini passwordnya kosong karena tidak pakai. Lalu nama databasenya adalah pendidikan. Di sini kita ketikkan yang awalnya saja, yang ini kita masukkan ke dalam new SQL. Oke, selanjutnya kalau koneksi gagal, script langsung berhenti dan mengirimkan pesan dalam format JSON supaya front-end tahu kalau ada masalah. Jadi kalau misalkan koneksinya gagal, maka akan keluar error atau koneksi gagal yang ini.
Oke. Selanjutnya ke ini, kita jalankan SQL select yang ini from mahasiswa untuk mengambil semua data mahasiswa yang ada di XAMPP yang ada di PHP MyAdmin. Lalu hasil query ini kita baca baris per baris dan masukkan ke dalam array data. Terakhir, array data kita konversi ke JSON dan kirimkan ke frontend. Setelah itu, koneksi database kita tutup supaya tidak boros. Di script ini berfungsi sebagai API sederhana yang menyediakan data mahasiswa agar bisa diakses, kemudian ditampilkan oleh aplikasi seperti Vue.js di halaman web. Oke, kita coba. Kita coba ke open with live server. Sini kayak gini, kita hapus. Oke, kita coba, kita masuk ke browse. Baik, kita uji coba, kita masuk ke browser, kita ketik localhost. Nah, ini sudah ada, kita klik aja, nanti akan tampil data seperti yang ada di PHP MyAdmin. Nah, ini pada baris pertama ID 1 NIM dengan nama Ahmad Fauzi, terus teknik informatika dan emailnya ini. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.